Aku, Umar Sani Jonglo Adinoko, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Orafood adalah produsen keripik berbahan rumput laut lokal jenis Ulva latuca. Sementara ini saya ngambil dari pantai selatan. Saya mencoba menginovasi keripik rumput laut ini, semoga bisa menjadi tampilan yang diterima sama masyarakat dengan kemasan yang baik, dengan varian rasa macam-macam. Bisa menjadi teman snacking saat bersantai dan juga saat hangout bersama teman-teman. Tahu iki ora dalam bahasa Jawa bisa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tahu ini enggak, membuat orang tergelitik bahwa tahu iki ora bisa unik. Opo ini? Orang jadi penasaran. Sedangkan secara filosofi, ora food dari kata bahasa Latin dan Inggris. Ora artinya doa, food makanan. Semoga ora food, apa yang saya produksi, berkah dari sebuah makanan itu menjadi berkah bagi banyak orang. Banyak orang yang berharap bahwa makanan ini menjadi konsumsi yang kontinu, yang berkelanjutan. Saya olah rumput laut. Banyak orang yang di pinggiran sana yang mengharapkan bahwa rumput laut ini akan diolah menjadi makanan yang bagus, makanan yang mendominasi pasar, karena terkenal kalau rumput laut itu bernutrisi gizi yang bagus. Semoga banyak orang yang terlibat dan kedepannya akan semakin banyak yang terlibat dalam penyediaan bahan baku, terlibat dalam proses produksi, terlibat dalam pemasaran, dan terlibat untuk mensejahterakan makanan olahan berbahan rumput laut. Untuk proses pembuatan keripik laut ini, yang pertama ialah dengan memilih rumput laut yang layak dan tidak layaknya, dan juga membuang kerikil terumbu karang supaya ketika proses selanjutnya rumput laut sudah aman. Proses yang kedua ialah pemberian tepung beras dan tapioka yang dicampur untuk dilumuri di rumput laut yang sudah bersih. Lalu diendapkan beberapa menit supaya tepung dan rumput laut menjadi kering dan menyatu sempurna. Di pasaran belum banyak hadir produk yang berbahan rumput laut. Kalaupun ada yang berupa keripik ini, sepertinya masih dominasi produk luar. Sangat memprihatinkan, dan saya tergerak di situ bahwa mengapa Indonesia dengan bentangan garis pantai yang lebih panjang daripada misalnya produk yang ada serupa di pasaran Korea, Jepang, Thailand. Kita punya rumput laut yang berlebih, tetapi di pasaran belum hadir makanan snacking yang berbahan rumput laut yang enjoy gitu loh, yang asik gitu. Saya berusaha tertantang untuk menghadirkan jajanan snacking yang cukup lucu, unik ini, dan semoga bisa diterima sama masyarakat, karena rumput laut kita banyak banget, dan ini saya baru olah dari satu macam. Nanti masih banyak lagi. Indonesia dikenal punya 500 jenis rumput laut, di dunia ada 1.500-an lebih. Kebanyakan ada di Indonesia. Dan itu saya kepingin menjadi trigger, pemicu, pelecut
banyak orang bahwa ayo kita sama-sama bisa buat rumput laut ini menjadi snacking makanan olahan yang baik. Begitu. Setelah proses pengendapan, rumput laut yang sudah dilumuri tepung tadi langsung digoreng dengan minyak panas dan sambil diaduk dengan rutin supaya matangnya merata dan tidak gosong. Setelah diangkat dari penggorengan, keripik rumput laut dimasukkan ke mesin spinner untuk menghilangkan sisa-sisa minyak yang masih ada, supaya ketika nanti di packing sudah terbebas dari minyak. Setelah itu, keripik rumput laut masuk ke proses pemberian bumbu pedas dan juga original, dengan dimasukkan ke dalam wadah besar yang berbeda di setiap bumbunya. Saya awal-awalnya mengolah itu ada steak, ada kerupuk, tapi dalam berjalannya waktu saya cukup waktunya keteteran sehingga saya concern dulu ke keripik, karena keripik ini saya mempunyai challenge bagaimana produk dominasi luar itu saya bisa diangkat setidaknya mengarah ke sana. Itu yang menjadi flagship saya, menjadi tujuan saya bahwa di Indonesia ada juga loh rumput laut. Tidak harus dengan bentuk yang lebaran, tetapi dengan bentuk yang lain. Tetapi kan bahan bakunya toh sama-sama rumput laut. Dan rumput laut dengan kearifan lokal rumput laut Indonesia, rumput laut tropis gitu. Pengolahannya agak sedikit unik. Kenapa dibilang unik? Yang umum awam kalau misalnya pas mereka wisata ke pantai itu akan menemukan ciri khas oleh-oleh khas pantai, masakan olahan khas pantai. Tetapi dengan keterbatasan mereka, perlengkapan mereka, peralatan mereka, akhirnya hal itu yang membuat saya concern bahwa ini harus saya buat lebih unik, lebih bagus, lebih bisa diterima sama market, sehingga produknya hampir mirip serupa dengan bentuk lembaran nori, tetapi itu bukan bentuk lembaran, tetapi keping yang langsung bisa siap dikonsumsi. Setelah dimasukkan ke dalam kemasan, kemasan tersebut langsung ditutup dengan alat khusus. Yang kemudian, kemasan yang sudah siap itu langsung segera dimasukkan ke dalam kardus besar yang nantinya akan dipasarkan. Karena ini masih usaha rintisan dan produknya juga dalam artian saya baru berkembang, sehingga distribusinya masih terbatas. Distribusi masih sekitar Jogja, di beberapa resto dan di beberapa pusat oleh-oleh. Itu ada beberapa yang memang trafficnya bagus. Terus ada beberapa teman yang bisa menjadi reseller di beberapa kota. Ada Jakarta, ada Surabaya, Semarang. Sedangkan yang di luar pulau belum. Karena saya baru merintis usaha ini baru sekitar 2 tahun. Tidak ada referensi saya untuk belajar, bahwa di googling, di YouTube, di sumber-sumber kayak begitu saya sulit untuk mencari tahu. Akhirnya saya menginovasi sendiri, trial error, dan itu gagal suksesnya banyak sekali. Di saat pandemi ini bukan hanya masalah trial error, masalah produksi, tapi ternyata secara pemasaran juga saya mendapat tantangan baru. Saya punya pengalaman sales distribusi secara offline, tapi begitu saat sekarang dengan pengetatan prokes berjejaring kayak ini, akhirnya saya harus mengenal dunia online dengan marketing digital, dan saya belajar dari sana. Rencana saya sangat besar. Dalam artian bukan karena kepedean saya, tetapi justru di sini saya kepengen mengajak banyak orang. Saya baru belajar sekarang ini, saya melihat pemandangan di depan tuh kayak fata morgana bagi orang lain yang menilai saya. Karena siapa tahu tuh biasnya saya melihat
pemandangan itu karena pemahaman saya. Saya sekarang baru belajar cara mendapatkan variabel sebagai parameter agar saya bisa menyampaikan benar-benar pemandangan yang saya lihat itu bukan fata morgana, tapi benar-benar real. Rumput laut itu punya masa depan yang luas. Rumput laut punya ragam jenisnya, pasti punya olahan yang banyak. Bisa dibikin keripik, bisa dibikin mie, bisa dibikin steak, bisa dibikin kerupuk, bisa dibikin sup, bisa dibikin banyak. Jadi saya mengajak banyak orang yang mungkin lebih pintar daripada saya. Saya men-trigger, saya memicu, melecut banyak orang pelaku usaha yang selama ini belum menekuni rumput laut atau mungkin belum mengenal rumput laut. Ayo, ini rumput laut salah satu bahan baku lokal yang kaya di Indonesia.